Setia, tak kembali.
Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, yang masih berada di luar mushola bersegeralah masuk karena acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jikanya senja berwarna merah, tanda sudah di penghujung hari. Salam pertama kurang meriah, biar saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang-siang pergi ke kolam, ingin memancing bersama Pak Tukang. Kalau Bapak Ibu jawab salah, saya doakan diulang segala hutang. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua RT 04 dan Ketua RT 03 Kelurahan Batu Urip. Yang kami hormati Ketua dan anggota pengurus musala Miftahul Jannah Kelurahan Batu Urip. Yang kami hormati Al-Mukarram, orang tua kita, guru kita Al-Ustaz Budi Satriadi MPS selaku penceramah kita pada malam hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu hadirin jamaah musala Miftahul Jannah Kelurahan Batu Urip. Puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita dapat berkumpul di musala yang insyaallah penuh barakah ini. Salawat bertangkaikan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, yakni Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti saat ini. Tertib acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Musala Miftahul Jannah Kelurahan Batu Urip dengan tema mencintai keluarga Nabi dan ulama, buah cinta kepada Rasulullah. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. 3. Pembacaan salawat
5. Kultum dai remaja santri pondok pesantren Mazra'illah. 6. Ceramah inti Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 7. Penutup. 8. Doa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali acara kita pada malam hari ini, marilah kita buka dengan membaca dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan melafazkan basmalah tadi, serangkaian acara kita pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa ada suatu halangan apapun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh qari'ah kita asal pondok pesantren Mazra'illah Kota Lubuk Linggau. Kepada saudari Uswatun Az-Zahra kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sadaqallahul azim wa sadaqallahul karim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Semoga yang membaca dan kita yang mendengarkan mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya pembacaan salawat Nabi yang dipimpin oleh Tim Hadral Asyikul Mustafa Pondok Pesantren Mazra'illah Kota Lubuk Linggau. Kepada tim hadrat kami persilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika.
جد الحسين فهو مرحبا Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tadi pembacaan salawat Nabi. Semoga kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara selanjutnya kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Mushola Miftahul Jannah, orang tua kita Ustaz Muhammad Qudari MP. Kepada Ustaz Muhammad Qudari, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capnya belum semangat. Lalu minum kopi, lalu makanan harus semangat sayuran lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam dengan ikhlas saya doakan mudah-mudahan saya selalu amin, menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah amin, diberikan rezeki yang banyak berkah luas amin, dan mudah-mudahan menjadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah keturunan soleh dan soleha, yang ada hutang mudah-mudahan cepat lunasnya amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala al-anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Yang sama-sama kita hormati dan kita taati akan ilmunya, hadir di tengah-tengah kita Al-Mukarram Al-Ustaz
Haji Budi Satriadi SMPD selaku penceramah kita pada malam hari ini, yang sama-sama kita hormati pembina, pengurus Mushola Miftahul Jannah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati tim Safari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Pondok Pesantren Mazrahillah Kota Lubuk Linggau, yang sama-sama kita hormati dan kita taati para alim ulama, para wali, para ustaz dan ustazah, Bapak Haji, Ibu Hajah, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengurus sekaligus jamaah Masjid Syarif Hidayatullah, Masjid Hanifur Rahimin, Masjid Nur Ka'bah, Masjid Taqwa, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, mudah-mudahan telah menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah dengan segala nikmatnya, dengan izinnya, dengan ridhonya, alhamdulillah kita bisa berkumpul di mushola tercinta ini, Mushola Miftahul Jannah, dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kita semua nanti di yaumil qiyamah bisa berjumpa, bisa bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tercurahkan pada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan keluarga, sahabat dan kita sebagai umatnya nanti di yaumil qiyamah dapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah Maulid Nabi Muhammad SAW yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami memberikan kata sambutan, mari kita sama-sama di kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW kita kirimkan Al-Fatihah buat almarhum almarhumah, orang tua, saudara, keluarga, tetangga kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan diampuni segala dosa-dosanya dan diterima amal ibadahnya, dan mudah-mudahan ditempatkan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, Allah kabulkan, Allah cukupkan segala apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ila hadratil Mustafa sallallahu wa ala alihi wa auladihi wa dzurriyyatihi summa yuratil iwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin was-sahabati ajma'in wa khususan Sayyidil Qadir Jalani bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa idrati ahli kubur dan muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, khususan almarhum almarhumah, sebutkan ahli kuburnya Bapakku. Wa khususan Rabbi fir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighran. Allahumma fir lahu warhamhum bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Liridhoillah wa lisafa'ah Rasulillah wal barakah wal manfaah, khususan ahli jamaah fi hadal mushola Miftahul Jannah, kami yang hadir pada malam hari ini ya Allah.
khususon kami yang hadir pada malam ini ya Allah, mudahkan, cukupkan, berikanlah kami keberkahan rezeki yang halal, keluarga sakinah mawadah warahmah, keturunan soleh dan soleha. Apa yang kami hajatkan maka Engkau kabulkan ya Allah. Bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bapak dan Ibu, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kegiatan kita pada malam hari ini hingga selesai nanti Allah berkahi, Allah berikan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini apapun hajatnya, mudah-mudahan Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kami selaku pengurus Mushola Miftahul Jannah mengucapkan ribuan terima kasih terutama kepada tim safari Maulid Nabi Muhammad SAW dari Pondok Pesantren Mazroilah yang dalam hari ini diketuai, dipimpin oleh Al-Mukarram Ustaz Budi Satriadi LCMPD. Mudah-mudahan ini menjadikan keberkahan dan Pondok Pesantren Mazroilah semakin eksis dan bertambah santrinya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, kami ucapkan ribuan terima kasih kepada panitia, Bapak dan Ibu atas kehadirannya untuk mengikuti acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Mushola Miftahul Jannah kita tercinta ini. Yang selanjutnya kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, yaitu mungkin sikap tingkah laku kami yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu semuanya, penyambutan kami yang kurang pas, pendapatan kami yang kurang pas, ada yang di dalam, ada yang di luar, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian berikutnya, Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kami selaku pengurus Mushola Miftahul Jannah 2 minggu atau 1 minggu yang lalu, alhamdulillah program pengurus beserta jamaah Mushola Miftahul Jannah membuat dan alhamdulillah membuat atap untuk tempat wudhu di sebelah kanan kita atau mushola kita. Alhamdulillah sudah terlaksana dan alhamdulillah sudah selesai dengan izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang sudah memberikan sedekah baik materi, fisik, pikiran, semuanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa kebaikan, dan mudah-mudahan hajatnya Allah berikan kemudahan dan Allah kabulkan. Dan untuk almarhumah mudah-mudahan apa yang menjadi hajatnya mudah-mudahan diampuni segala dosa-dosanya, diampuni segala dosa-dosanya, ditempatkan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk berikutnya, Bapak dan Ibu rahmatullah Subhanahu wa taala, di pada malam hari ini mari kita dengarkan, mari kita perhatikan, mari kita resapi apa yang nanti disampaikan oleh penceramah kita yang insya Allah akan diisi oleh Al-Mukarram Ustaz Budi Satriadi LCMPD pada malam hari ini. Untuk kita semuanya, kepada Ustaz nanti kami persilakan untuk seluas-luasnya untuk kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang nanti beliau sampaikan bisa kita ambil hikmahnya dan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita semakin cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu Subhanahu wa taala, kemudian selanjutnya kami selaku pengurus Mushola Miftahul Jannah mengucapkan dan mendoakan Bapak dan Ibu semuanya yang hadir pada malam hari ini, ketika pulang nanti bisa berjumpa dengan orang tuanya, bisa selamat dan bisa membina keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan bisa mengamalkan apa yang nanti disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Budi Satriadi LCMPD nantinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu Subhanahu wa taala, mungkin itu kata sambutan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, kepada Allah mohon ampun.
buruk irian, buruk cindrawasi. Cukup sekian, terima kasih. Syukur kasiran bikum. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara selanjutnya penyampaian kultum dari dai remaja Pondok Pesantren Mazrailah yang akan disampaikan oleh saudari Wafik Aziza, santri Pondok Pesantren Mazrailah asal Desa Tanah Periuk. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat jasmani maupun nikmat rohani sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang penuh barokah ini. Salawat bertampaikan salam tak henti-hentinya kita curahkan kepada sosok yang tak pernah makan bakwan tapi namanya selalu dermawan, kepada sosok yang tak pernah jalan-jalan ke Masjid Agung tapi namanya selalu disanjung-sanjung. Siapakah dia? Yakni ya habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya, dari zaman nenek-nenek main bedol sampai zaman nenek-nenek main Facebook. Betul? Baiklah, berdirinya saya di sini bukan karena tak diberi kursi, bukan juga anak Presiden RI, tapi berdirinya saya di sini ingin menyampaikan kultum singkat yang saya beri judul Cara Makan Rasulullah. Sebagaimana yang sudah masyhur diketahui bahwa Rasul itu makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Jadi seharusnya Pak kita mengikuti ajaran beliau, yaitu memenuhi tubuh. Dengan apa? Dengan sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiganya lagi untuk bernafas. Bu, oi bu. Pak, oi pak. Rasulullah juga menganjurkan hendaknya kita sebelum makan berniat dulu, kemudian pula baru berdoa. Sebab apa? Ada yang tahu dah? Sebab segala sesuatu itu tergantung niatnya, dan segala sesuatu itu sesuai dengan apa yang diniatkan. Jika sebelumnya seseorang berniat, maka selama dia makan akan mendapatkan pahala. Kemudian kata Rasulullah SAW, bacalah doa sebelum makan dan jangan sampai lupa. Sebab makanan yang masuk ke dalam perut tanpa diiringi doa, maka akhirnya makan yang akan diikuti oleh setan. Bu, Pak, nak makan yang diikuti oleh setan? Lantas, Cak Mano bisa sehat kalau makanan aku campur dengan setan? Ada yang tahu gak Cak Mano? Nah, kalau Bapak Ibu udah tahu, aku harus sedikit cerita. Dengar dulu ya Pak. Diceritakan dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukarram karya Al-Habib Al-Baharun, ada setan gemuk dan juga setan kurus. Setan gemuk itu penasaran sama setan kurus. Kemudian si setan gemuk ini bertanya sama setan kurus. Akhirnya dijawab sama setan kurus, bagaimana aku mau gemuk sedangkan aku saja berkumpul dengan orang-orang yang setiap mau melakukan segala sesuatu itu pasti membaca basmalah. Sedangkan ketika aku mau mikro, malah akunya yang berpetal. Karena apa? Karena dengan bismillahnya tadi, makanya aku ini kurus. Sebaliknya juga itu berupa si setan kurus ini penasaran sama kawannya yang gemuk. Kok bisa sampai gemuk itu? Kemudian kata setan yang gemuk, aku ini kebalikanmu. Aku ini berkumpul dengan orang-orang yang tidak mengikuti ajaran Islam, yang tidak
Makanya aku ini selalu bergabung dengan mereka, bergelantungan di leher mereka sebagaimana hewan yang melata. Jadi ketika mereka makan dan minum, aku ikut nimbrung dengan mereka. Nah, demikian rupa jika kita akan melakukan segala sesuatu, hendaknya memulainya dengan membaca bismillah. Lalu kalau kita lupa baca bismillah dan tiba-tiba teringat di tengah-tengah, maka Rasulullah pernah mengajarkan doa Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahi fi awali wa akhiri, yang artinya dengan menyebut nama Allah dari awal sampai akhir. Kemudian lupa Rasulullah juga memiliki perhatian yang besar terhadap kebersihan. Oleh karenanya Rasulullah mengajarkan untuk kita menjaganya. Seperti ketika kita hendak makan atau kita sesudah makan, Rasulullah mengajarkan untuk kita bercuci tangan sebelum berwudu. Karena apa? Rasulullah pernah berkata, ketika kamu cucilah tanganmu ketika sebelum makan, maka kamu akan terhindar dari kefakiran. Dan cucilah tanganmu ketika selesai makan, maka akan terhindar dari penyakit. Mungkin cukup sekian untuk singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Duduk sendiri tanpa mengasih, cukup sekian dan terima kasih. Saya akhiri billahil hidayah wa taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kini sampailah kita pada acara yang kita nanti-nantikan, yakni Mau'izatul Hasanah dalam rangka peringatan Maulid Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh orang tua kita, guru kita, Al-Ustaz Budi Satriadi LCMP, sekaligus pemimpin doa penutup pada malam hari ini. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jawab salamnya semangat. Karena tadi didoakan yang jawab salam hutangnya hilang. Pakam kalau hutang baca hilang. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma iftah alaina hikmatak wanshur alaina min khazaini rahmatik ya fattah ya alim ya zal jalali wal ikram. Ala ya Allah binazrah minal ainir rahimah tudawi kullama bina min amradin saqimah. Amma ba'du. Yang saya hormati pengurus musalla Miftahul Jannah beserta segenap jajarannya, Ketua RT 0304 Kelurahan Batu Urip, jamaah mushola Miftahul Jannah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, khususnya tokoh agama, pemangku adat, pejabat pemerintahan, tokoh pemuda, cerdik, pandai, semua yang hadir,
Mudah-mudahan senantiasa dalam limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini ada Sabtu malam, dengar-dengar ada konser. Jadi agak cepat ya, yang dapat dunia akhirat. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Salawat teriring salam, semoga Allah limpahkan selalu keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita rindukan perjumpaan dengannya. Seraya kita harapkan syafaatnya, agar kita semuanya dapat berkumpul dengan beliau dalam surga Jannatul Na'im. Alhamdulillah. Untuk RT 0304 aman karena sudah punya Miftahul Jannah, kunci surga. Alhamdulillah. Malam ini kita dipertemukan oleh Allah di mushola yang sangat nyaman, luas, adem, tentram. Mudah-mudahan meningkat menjadi masjid sehingga duduk di dalam masjid bisa sambil iktikaf. Ada tahiyatul masjid. Saya tadi hampir mau sholat tahiyatul masjid pas nengok musola. Karena tahiyatul masjid khusus untuk masjid. Tapi adanya musola ini patut kita syukuri. Adem, betul nggak? Betul nggak? Nyaman nggak sholat di musola ini? Nyaman? Remeh nggak yang sholat? Kalau azan ramai Ustaz pakai speaker kedengeran. Alhamdulillah. Dan kita yang hadir pada malam hari ini, insya Allah orang-orang yang dirindukan oleh surga Allah. Amin ya rabbal. Pak, Bu, apa sih yang menjadikan kita mau datang malam hari ini? Apa sih yang menyebabkan kita mau duduk di masjid ini? Apa sih yang menjadikan kita berkumpul bersama di malam hari ini? Apa kira-kira? Satu, karena diundang, kalau tidak hadir kan apa? Yang kedua, karena rumahnya dekat musola, kalau tidak keluar rumah ini cari wong. Yang ketiga, karena pengurus musola, kalau tidak hadir, tidak rumah. Karena bagian konsumsi panitia, apapun alasannya yang menyatukan kita adalah satu kata, mahabbah, cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sampai duduk gak apa-apa ya Pak ya? Gak apa-apa ya? Karena udah enak duduk empuk. Kalau sudah duduk itu udah mau berdiri apalagi pergi ya Pak ya. Satu kata cinta, mahabbah. Apa itu cinta? Nah, kalau ditanya apa cinta, dan baca ngomong gitu. Kenapa? Karena cinta itu adalah perasaan yang hanya bisa dirasakan. Betul. Kalau orang tanya seberapa besar cintamu? 80%. Kemana pokoknya 80%? Berapa besar cintamu? 100%. Kemana pokoknya 100%? Karena itu suasana hati. Walaupun ada singkatannya. Cinta itu singkatan cerita indah namun tiada akhir. Cerita indah namun tiada akhir. Kalau selalu diceritakan berarti selalu jadi kenangan dan ada di hati. Tapi kalau sudah ada kata lagi cintoyo berarti habis, ada lagi
cinta, betul? Betul Bu ya? Cerita indah namun tiada akhir. Itu hanya singkatan kita ini untuk mengungkapkan bahwa kalau selalu disebut berarti cinta, selalu diingat, selalu diceritakan berarti cinta. Kalau sudah tidak ada lagi yang diceritakan sudah habis. Wah, pada lagi Adam disebut terus sekali kecil hati habis, kata lagi cintai. Maka Bapak Ibu, kata-kata cinta itu indah. Berapa banyak orang terpesona dengan kata-kata cinta. Dipuji, dikibai, alangkah belanja alis tuh. Balik ke rumah langsung alis ini pun belanja alis aku. Kamu hari ini begitu cantik kelihatan wahai bidadariku. Tak galak berhenti mengacau dengan kata-kata cinta. Tapi kalau salah meletakkan kata-kata cinta berbahaya. Betul Pak? Betul Pak? Betul Pak? Maksud hati nak puji yang dipuji bini mau kenal apa? Boleh gak? Boleh gak weh? Apalagi salah mencintai. Kita kalau terlalu mencintai sesama manusia ini ujungnya kecil hati Pak. Benar gak kira-kira? Agam yang gitu. Sekali waktu kita buat kecil hati, lupa setengah lagi. Sering gak kita buat kecil hati dari manusia? Aku kira padanya jadi lah jadi lagi. Aku kira pakamnya tahunya mudi. Aku kira bagusnya rupanya tidak. Inilah kalau kita terlalu mencintai sesama manusia siap-siap akan kecewa. Orang yang kita cintai bakal pergi, ujungnya Pak sedih. Orang yang kita sayangi bakal hilang, ujungnya kecewa. Tapi ada satu yang harus kita cintai selamanya, kita tidak akan kecewa. Siapa itu? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya sosok yang tidak akan pernah membuat kita kecewa. Justru kita pula yang sering kecil hati ke baginda Rasul. Ujar Rasul sayang, oi masih bolong-bolong itu. Kalau ditanya pengen surga, pengen jumpa Nabi, pengen sayang, lagi dulu. Nabi gak pernah kecewa sama kita dan gak akan pernah mengecewakan kita. Maka satu-satunya sosok yang harus kita cintai sepenuh hati adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta gak Bu? Cinta gak sama Rasul? Tak rindu sama Rasul Pak? Pengen jumpa? Ibu pengen ketemu Rasul? Pengen taklah apa kaki bae? Oh kaki bae. Kamu taklah lain sudah, ini kan tak cepat berarti. Sehingga tak sabar rusak pengen jumpa dengan Rasul. Lanjutlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Rasulullah itu syarat sempurnanya iman. Syarat sempurnanya iman. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Tidak akan sempurna iman seseorang, kata baginda Rasul, sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, anaknya, manusia semuanya. Pernah suatu ketika Pak Bu, Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, wahai Rasul, saya sangat mencintai engkau. Tanya ya Rasul, seberapa besar cintamu wahai Umar? Setelah cintaku kepada diriku sendiri. Apa kata Rasul? Belum wahai Umar. Hatta aku ahabba ilaika min nafsika allati baina jambayka.
sampai aku lebih engkau cintai daripada nyawamu sendiri. Sayyidina Umar bilang, kalau begitu ya Rasul, nafsi fidaka, nyawaku adalah tebusannya. Al-an kamu la iman. Kalau sudah begitu baru sempurna yang namanya iman. Maka cinta Rasul SAW adalah syarat sempurnanya iman. Makanya kalau kita baca sejarah, banyak sahabat satu berkorban demi apa? Cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kalau cinta sanggup berkorban, kalau nggak sanggup berkorban, belum. Kita sebagai orang tua, demi cinta kita kepada anak, sanggup nggak berkorban, Pak? Sanggup capek nggak? Sanggup susah nggak? Sanggup. Anak kita kuliah di luar kota sana, sanggup kita makan nasi garam. Demi apa? Mengurangi pengeluaran untuk mencukupi kebutuhan anak. Seorang ibu, berpengalaman bagaimana anak demam sampai ke kantor-kantor. Itu apa? Cinta, sayang kita kepada orang yang kita cintai. Begitu juga dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat menjadi teladan bagi kita semuanya. Pertama, Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq ketika menemani baginda Rasul hijrah dari Makkah menuju Madinah, singgah dulu di Gua Sur selama 3 malam. Ketika sampai di mulut Gua Sur, Abu Bakar bilang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tunggu sebentar, biar saya ngecek ke dalam gua itu. Saya khawatir ada binatang-binatang buas, serangga-serangga yang akan menyakitimu. Saya tidak reda kau disakiti ya Rasulullah. Masuk Abu Bakar As-Siddiq, dia mendapatkan ada beberapa lubang di dinding gua tersebut. Akhirnya apa? Kain atau sorban yang dia bawa dia robek-robek, dia sempel. Apa sempel? Tutup. Ditutupin lubang-lubang tadi sampai akhirnya kainnya nggak cukup, tinggal 1 lubang lagi. Setelah selesai disumbat semuanya, wahai Rasul masuklah. Rasul masuk. Abu Bakar bilang apa? Rasul silakan istirahat. Ada 1 lubang tadi ditutup pakai kakinya. Rasul istirahat, kepalanya di paha Abu Bakar As-Siddiq. Kaki sebelahnya menutupi lubang tadi, takut di situ ada ular, ada kalajengking dan lain sebagainya. Ternyata benar Pak, dalam lubang ada ular. Ada ular. Ular terkurung di dalam lubang, pengen keluar nggak bisa. Kakinya Abu Bakar digigit. Digigit ular. Sakit gak kira-kira? Aku belum pernah, tapi yang pasti sakit. Digigit ular. Karena baginda Rasul kepalanya ada di paha Abu Bakar sedang istirahat, Abu Bakar As-Siddiq tak sanggup membangunkan Rasul. Kakinya ditahan sakitnya itu. Nahan sakit kaki, gak mau bangunkan Rasul yang sedang istirahat. Dan dirasa air matanya netes, jatuh ke pipi Rasul, terbangun Rasul. Wahai Abu Bakar, kenapa engkau bikin ulo ya Rasul? Jadi cetuk ulo. Kenapa kau tidak membangunkan aku? Bagaimana saya berani membangunkan Rasulullah sang kekasih Allah sedang istirahat? Ada orang yang sanggup macam itu. Anak kita lewat belum tentu sanggup, Pak. Ibunya ngomong, nah itu ubat, coba kali itu ubat. Nah disamperin begitu, nama mau coba makan lah. Lalu belum tentu sanggup. Ada nggak yang sanggup menandingi Abu Bakar As-Siddiq? Ya, ada yang sanggup. Akhirnya apa? Rasul usap dengan air liurnya seketika sembuh. Jadi jangan ditiru-tiru kalau yang ini khusus Nabi. Lagi ada orang cintu uloh, tiru-tiru. Lagi udah tetanusnya dia aja. Nah, yang ini
Inilah yang namanya mukjizat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wajar kalau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi orang yang sangat dicintai oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika Rasul nanya, siapa yang hari ini menjenguk orang sakit? Abu Bakar angkat tangan. Siapa yang hari ini melayat? Abu Bakar angkat tangan. Siapa yang sedekah hari ini? Abu Bakar angkat tangan. Siapa yang hari ini puasa? Abu Bakar angkat tangan. Umar bin Khattab bergumam dalam dirinya, Abu Bakar balik. Lagi aku nak jadi selom, nak ngalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Kata Umar bin Khattab, itu hebatnya para sahabat berlomba-lomba untuk menjadi lebih baik. Suatu ketika Nabi menyampaikan kepada sahabat, kita akan perang. Siapa yang ingin mengeluarkan hartanya untuk digunakan berjuang di jalan Allah? Umar bin Khattab dalam hatinya, kesempatan ini guna kalah Abu Bakar As-Siddiq. Angkat tangan Umar, ya Rasul, separuh daripada hartaku saya sedekahkan untuk di jalan Allah. Separuh, kan begitu separuh. Agak yang ada di rumah, ini belum makom bagi kita kalau musola tahun jaga akan bangun. Wah, jadi bapak separuh hartamu saya sedekahkan. Balik rumah ada dibuka pintu rumah lebih. Ada ribut ini. Rasul nanya sama Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kamu bagaimana? Ya Rasul, semua harta aku kasihkan untuk. Apa yang kau tinggalkan untuk keluarga wahai Abu Bakar? Saya tinggalkan Allah dan Rasulnya. Kalau Allah dan Rasulnya sudah saya tinggalkan untuk keluarga, dan mungkin Allah membuat keluargaku melarang. Dengar ungkapan Abu Bakar As-Siddiq seperti itu, apa kata Umar bin Khattab? Abu Bakar, kami tidak terbaca kalahnya keimanan dan kecintaanmu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disinilah ketika kita kumpul malam hari ini menyebutkan sedikit tentang sirah Nabi, bagaimana kecintaan para sahabat kepada Nabi, membela agama Allah, rasanya kita pun termotivasi. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang cinta akan siap bertobat. Orang yang cinta akan siap berjuang. Jangankan untuk membela agama Allah, membela Rasulullah, untuk satu paslon saja orang siap berkorban. Betul kan? Untuk satu kandidat saja orang sama berkorban. Apalagi kalau untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita semakin kenal, dengan kenal kita semakin cinta, dengan cinta kita semakin rindu, perlu kita mencari tahu bagaimana sosok pribadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul adalah sosok pribadi yang sempurna, baik secara fisik maupun secara akhlaknya. Fisik kan sempurna, tidak ada cacat, tidak ada kurangnya. Maka diriwayatkan itu yang kalau kita marhaba barzaki segala macam, itu isinya adalah riwayat tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW. Cuma karena dibacakan pakai bahasa Arab, kita kurang paham. Ringkasnya begini, itu menceritakan tentang perawakan Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, sekitar 180-an cm menurut beberapa ulama. Kulitnya putih, merah-merahan, wajahnya bersinar, bak bulan purnama, matanya melok tajam, kelopak matanya selalu bercelak walaupun nggak pakai celak, alisnya tebal, belengkung bagaikan huruf nun,
hidungnya mancung. Gigi beliau putih, bersih, tersusun rapi bagaikan untayan permata. Kalau beliau berbicara, cahaya memancar dari dalam mulut beliau. Keringat beliau lebih wangi daripada minyak kasturi. Kalau beliau duduk di suatu tempat, maka aroma beliau itu tetap ada di tempat itu walaupun berhari-hari. Bahkan kalau tangan beliau menyentuh anak, walaupun sudah mandi, aroma wanginya Rasul itu tetap ada. Maka pernah suatu ketika Rasulullah sedang istirahat di atas tikar, terlihat oleh Ummu Sulaim, ibu daripada Anas bin Malik. Setelah Rasulullah SAW bangun, itu keringat Rasul diperas dari tikar tadi, dikumpulkan masuk botol kecil. Ditanya oleh Rasul, untuk apa? Kami ingin jadikan parfum ya Rasulullah. Nah, beli parfum bagus, kami lihat desainnya. Tapi karena keringatmu lebih wangi daripada minyak kasturi, kami kumpulkan untuk jadi parfum. Yang enggak, jangan ditiru pula. Jangan ditiru kalau yang ini. Kumpulkan keringat, boleh hal. Karena inilah keistimewaan fisik baginda Rasul. Rasul itu enggak pernah bau badannya, Pak. Makanya ada 10 keistimewaan Rasulullah SAW. Lam yahtalim qatullaha mutlaqan abadan wa matasa'a ba'asan fi mana zamani. Nabi gak pernah mimpi basah, Pak. Nabi gak pernah mimpi basah. Kenapa? Mimpi basah itu dikucai setan, dan setan gak akan bisa mengganggu Nabi. Yang kedua, Nabi gak ulang muak. Lah kalau kita dikit-dikit muak. Nabi gak pernah muak. Masya Allah. Ya, wa man tasa'aba badan zamani bil hudawa falam tahrab ma waqa'at lubabatun abadan fi jismil hasani. Hewan itu gak takut dari Nabi. Soalnya kita dengar ada onta yang disakiti, disuruh pegawai dan dikobarkan oleh majikannya, lari kita tolong sama Nabi. Nabi paham bahasanya. Sekarang ada pula orang baca bahasa semua ya. Bisa. Masya Allah. Lalat nggak pernah hinggap. Lalat nggak pernah hinggap ke tubuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang kita tidak kurang-kurang. Lah mandi lah pakai parfum masih baik adalah lalat. Biqalbihi ka'amami ru'yatun sanatan wala yura aslu qawlin minhu fi alani. Nabi itu kalau berjalan berdiri ngadapnya ke depan, tapi beliau bisa melihat orang belakangnya. Bisa melihat orang di belakangnya, tahu beliau siapa yang ada di belakang. Bukan kalau si mata empat yang kawan si Mahidi. Tahu Pak ya ceritanya si mata empat, berarti satu angkatan gitu kalau tahu cerita itu. Tahu. Itu keistimewaan Nabi Muhammad. Berikutnya, beliau kalau buang hajat itu tidak ganti bekasnya langsung ditelan oleh bumi. Lah kita kalau buang hajat dimuntahkan oleh bumi. WC-nya meluap. Itu kalau Nabi langsung buang hajat apa saja itu langsung hilang, nggak ada bekasnya. Ya, ini keistimewaan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad ma'asat wa ra'a zillahu fi syamsi fatani. Allah. Nabi Muhammad itu tidur makanya, tapi Nabi nggak tidur. Makanya kalau Nabi tidur wudunya tidak batal. Kita belum tidur nggak batal. Lah batal wudu. Karena kalau tidur nggak batal wudunya. Karena mu'ayna ya wala ya nahu qalbi. Mataku merem kata Nabi Muhammad, tapi hati nggak pernah tidur. Makanya kalau ada wahyu datang Nabi sedang tidur ya wahyu. Ya kalau kita mimpi, mimpi Nabi wahyu. Lah kalau mimpi itu jangan dicubo-cubo. Mimpi aku besok di pasar kalah. Mimpi itu
ala nur. Makanya nggak ada bayangannya Rasulullah SAW. Nggak ada bayangan. Beliau berkata nggak ada bayangannya. Itu keistimewaan Nabi. Nah kalau sekarang kita bertemu ada bayangan itu gitu. Rasul itu keistimewaannya Pak. Kata qad ala taqaman idza jalasu indal wiladati sirjata bi muhtamani. Nabi itu kalau duduk di hadapan orang banyak seakan-akan beliau itu lebih tinggi daripada yang lainnya. Masya Allah. Indal wiladati sirjata bi muhtamani. Nabi ketika dilahirkan itu sudah terkhitan. Walaupun ada pendapat orang mengatakan dikhitan oleh kakeknya di usia 7 hari. Sudah terkhitan. Yang kedua, sudah bersih. Tidak ada tali pusatnya. Lalu kita kan tunggu dulu 3-4 hari baru lepas tali pusatnya. Kalau Rasul langsung bersih lahir. Makanya lahir baginda Rasulullah SAW malam Senin, Qubailan Fajr sebelum Fajar. Yang menyambutnya siapa? Bidadari Allah kirim beserta Asia dan Maryam. Dalam bahasa ini disebutkan hadara ummah lailata maulidihi Asia wa Maryamu fi niswatin minal hadiratil qudsiyah. Asia, Maryam beserta Bidadari hadir menyambut kehadiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di situ ada ibu daripada Abdurrahman bin Auf namanya Asyifa atau Asyafa yang ikut nyambutnya. Istimewaan. Dengan disebut begini semakin berarti Rasulullah SAW memang manusia. Basyarun lakal basyar, bukan sembarang manusia. Belum lagi kita berbicara tentang akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul pemaafnya luar biasa. Rasul murah senyum, tidak pernah cemberut, tidak pernah marah kecuali urusan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sekalipun diejek Nabi nggak pernah marah. Kurang apa diejeknya Nabi Muhammad itu? Tukang sihir lah, betul? Wongilo lah, penyair lah, kesambet lah, tapi semua itu nggak pernah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam marah, ngejek. Nah, yang sifat begini ketika kita baca, kita ukurkan dengan diri kita semuanya. Suatu ketika ada orang ngejek kita semuanya, langsung emosi kita Pak. Betul? Ketika kita diejek, dimusuhi, langsung penuh wallpaper kita, sindiran, Facebook, kalau pokoknya. Tapi ketika kita baca bagaimana sikap Rasul SAW, mulai kita kandang belum seberapa ketika dibandingkan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bukan hanya tidak marah, beliau pun tetap memperlakukan dengan baik. Nah ini yang susah Pak. Pernah dengar ceritanya? Nabi setiap hari keluar kota Madinah ngejok makan wong Yahudi. Ini makan, bukan cuma disuap, dilembutkan makan. Wong Yahudi itu butuh. Sampai Rasul wafat digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq kasih makan, si Yahudi tadi bilang apa? Ngakak bukan orang yang biasa Yahudi. Tidak aku. Yang biasa dalam datang jika boleh lembut. Ngejuk makan itu lembut, jika kerasa beda. Kakak sampai ini. Dan itu kalau bahasa gitu. Dijawab oleh Abu Bakar Siddiq, yang biasa ngejuk makan pun sudah meninggal. Memang dia siapa? Itulah yang kau caci maki. Rasul nyuap makan, ngasih makan. Molong tidak berhenti ngejek Nabi Muhammad. Kamu jangan dekat-dekat dengan Muhammad dulu. Bukan sihir dia tuh. Jangan galak-galak kita dengan dia. Kita terpengaruh kamu. Padahal itu Rasul nyuap makan. Dicoba kalah sana ini. Kita nyuap makan. Dia ngatur kita. Sendok telah penyok ke dalam mulut. Itu luar biasa. Sekian tahun masuk kamu, itulah Rasulullah yang kamu ejek, yang kamu caci, yang kamu musuhi. Ngasih
mengatakan sekarang beliau sudah tidak ada. Baru sadar ternyata dia salah. Seketika dia masuk Islam. Setelah Rasul wafat, merasakan kebaikan Rasulullah, baru dia menyadari inilah wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringi keburukan dengan kebaikan. Ada orang jahat sama kita, perlakukan dengan baik. Ada bara api, siram dengan air mati. Jangan hidup bensin melahap, ujungnya kebakar. Tapi susah. Nah inilah karena susah kita memperingatan Maulid Nabi malam hari ini sedikit menyebutkan akhlak baginda untuk kita ditiru, Pak Bu. Kita sebagai orang tua ini adalah jembatan untuk nyambungkan akhlak Rasul kepada anak-anak kita. Diharapkan anak-anak ketika melihat sikap dan perilaku kita yang terbayangkan oleh mereka, oh begitu akhlak baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita makan, kita minum, kita tidur, kita berjalan, kita berbicara, kita sholat, kita ibadah, baca Quran, harapannya anak melihat itu terbayang oleh mereka. Seperti itulah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makin peran kita sebagai orang tua. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang menjadikan baginda Rasul istimewa. Nabi terakhir diutus di muka bumi ini. Semua Nabi dan Rasul kasih kabar gembira. Nabi Musa alaihissalam pernah ditampakkan umat begitu banyak, nanya sama Allah, ya Rasul, ya Allah, apakah itu umatku? Bukan wahai Musa, itu umat kekasihku Muhammad. Sebanyak tidak. Nabi Musa bilang, jadikan itu umatku. Gak bisa itu umat Muhammad. Kalau begitu ya Allah, jadikan aku bagian daripada umat Muhammad. Nah Nabi Musa pun kepengen jadi umat Nabi Muhammad. Nabi Isa kasih kabar gembira kepada kaumnya, maka datang Nabi akhir zaman namanya Ahmad. Maka nanti Nabi Isa akan diturunkan di akhir zaman, dan dia pun akan mengikuti syariatnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqan nabiyyin fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wa la karamin. Nabi Muhammad itu secara fisik, secara akhlak mengungguli para nabi dan rasul. Memang terakhir diutusnya, tapi hakikatnya beliau adalah penghulunya para nabi dan rasul. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita mengenal, perlu kita membaca sirah Nabi untuk ditumbuhkan di dalam diri kita. Lantas sekarang apa yang mesti kita buat sebagai bentuk cinta kita kepada baginda Rasul SAW? Yang pertama, biasakan untuk memuji baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pujilah Rasul dengan ungkapan-ungkapan yang indah, tidak jadi masalah. Maka ketika sholawat tadi kita baca anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin anta iksiru wa qalin anta misbahu suduri. Kau laksana mentari, kau laksana bulan purnama, kau bagaikan iksir yang membersihkan dari semua noda. Kau cahaya di atas cahaya. Kau adalah pelita yang membawa kedamaian. Ini masalah. Ini semuanya pujian. Bahkan di sini tidak mengatakan apa? Hauduka safil mubarrad wirduna yawman nusyuri. Telagamu wahai Rasulullah SAW yang begitu sejuk adalah tempat kami minum kelak pada hari kiamat. Maka pujilah Rasul dengan pujian apa saja tidak jadi masalah. Yang tidak boleh apa? Kita menganggap Nabi itu sebagai Tuhan. Imam Muslim mengatakan da'at da'athun nasara fi nabiyihim wahkum bima syi'ta madhan fihi wa hatakimi.
Jangan ikuti apa yang dilakukan orang Nasrani, orang Yahudi. Yahudi mengatakan Nabi Uzair itu anak Tuhan. Qalatil Yahudu Uzairun ibnullah. Jangan melo-melo. Orang Nasrani mengatakan Isa anak Tuhan. Jangan melo-melo. Kita umat Nabi Muhammad memuji Rasul, silakan puji. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nurin, anta misbahu suduri. Itu semuanya pujian. Yang tidak boleh apa? Kita menganggap Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Itu yang tidak boleh. Maka kata Muhammad, umatku insya Allah terjaga dari ini semuanya. Sekalipun mereka memuji baginda Rasulullah SAW dengan berlebihan, tetap akidah mereka akan terjaga. Tidak akan pernah mereka menyembah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'inna fadla Rasulullah laisa lahu haddun fayu'radu anhu natiqun bifahmi. Sebab keistimewaan Rasul itu tidak ada batasannya, sehingga kita tidak akan mampu memujinya. Maka ada pepuisi mengatakan, andai kalian bertanya kepadaku seberapa besar cintaku kepada Rasulullah SAW, maka lidahku akan keluh untuk menjawab itu. Sebab apa? Cintaku tidak bisa diungkapkan. Selagi cinta masih bisa diungkapkan, berarti cinta masih ada batasnya. Ketika cinta sudah tidak bisa diungkapkan, berarti cintanya tanpa batas. Yang kedua, kita diminta untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kalian cinta kepada Allah, kata Rasulullah SAW, ikutilah aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian. Laqad kana lakum min Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Kalau kalian betul-betul cinta kepada Rasulullah, Rasul adalah teladan bagi kita semuanya. Cara makan, cara minum, cara berpakaian, cara duduk dan lain sebagainya. Tadi sudah disebutkan oleh anak kami, cara makannya bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu semua praktekkan di rumah kita masing-masing. Maka ibu, bapak, kita sebagai orang tua, hal sederhana, praktekkan adab makan di rumah, praktekkan adab minum di rumah, praktekkan adab tidur di rumah, praktekkan akhlak nabawi di dalam rumah. Masuk rumah kalau ucap salam dulu, keluar rumah ucap salam. Ini semuanya adalah bukti kalau kita cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bab ini sangat luas. Mana yang paling mungkin untuk bisa kita tiru? Yang ketiga, Bapak Ibu hadirin rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita betul cinta kepada Nabi, ada satu hal yang harus diperbanyak: baca sholawat. Tiap hari Jumat kita bercakap di depan sini sebelum khatib naik, innallaha wa malaikatahu, sungguhnya Allah dan malaikatnya yusholluna ala nabi, senantiasa bersolawat ke atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu alaihi, bersolawatlah kalian ke atas Nabi, wasallimu taslima, dan ucapkan salam kepada baginda Rasulullah. Satu sholawat Allah ganjari 10 sholawat. 10 sholawat 100.000 kali kita sholawat, insya Allah 10. Cuma tidak sampai 1000 kalau tidak dimulai dari siko. Tidak sampai 100 kalau tidak dimulai dari 10. Maka biasakan dari sekarang. Untuk baca sholawat ini, kalau sekiranya perlu banyak hal yang mengingatkan kita, dibuat. Tulis dekat meja makan, dan sholawat belum. Tulis di meja hias, dan sholawat belum. Tulis di pintu rumah, dan sholawat belum. Gayung ketulisan di dalam mobil, dan sholawat belum. Sehingga ketika banyak tulisan mengingatkan, sholawat akhirnya gitu, sholawat akhirnya gitu, sholawat akhirnya gitu. Atau bisa juga pakai apa? Tasbih, betul. Kalau tasbih yang bergiling berkabel itu terlalu panjang mungkin. Sekarang lah keren tasbih, Pak. Ada yang dalam bentuk cincin, benar nggak?
Pakai sehingga jadi terbiasa. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu semuanya adalah sebagai bukti bahwa kita cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu kali saja Allah salawat atas kita bahagia dunia akhirat, apalagi kalau sampai 10, 100 kali. Cuma tulah banyak itu. Lu yakin? Yo. Tanda yakin, digawe itu. Betul. Tanda yakin itu tidak. Digawe kalau digawe baru ya yakin faedah manfaatnya baru akan terasa. Baik Bapak Ibu hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang sosok pribadi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah habis. Tidak akan pernah bosan, tidak akan pernah jenuh. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul dalam rangka Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca sedikit tentang perawakan beliau. Kita baca sedikit tentang akhlak beliau. Kita baca sedikit bagaimana kecintaan sahabat terhadap beliau. Lantas apa yang harus kita buat sebagai bukti bahwa cintanya kita kepada Rasulullah SAW? Yang pertama, banyak memuji Rasul. Yang kedua, teladani Rasul, praktekkan akhlak nabawi. Yang ketiga, perbanyak salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada barokahnya. Semoga kita yang ada pada malam hari ini tergolong orang-orang yang betul-betul mencintai baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan musola Miftahul Jannah ini penuh dengan kedamaian, ketentraman, muliakan di dunia dan akhirat. Siapa orang yang masuk ke musola ini membawa masalah, Allah berikan solusinya. Yang orang yang beribadah di musola ini Allah terima ibadahnya, doanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga keberkahan Allah limpahkan ke semua orang yang tinggal di sekitar musola. Salam terjadi alhamdulillah wal aman alhamdulillah yang hayat. Itu terjadi yang saya permohon yang Allah derajat kepada gunakan solaya menjadi sekarang hayat wa ba'da al-mamat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunub walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal 'afafa wal ghina nas'aluka wal jannah wa na'udzu min sakhatika wal nar. Allahumma inna nas'aluka bis sama'i fa'zilhu wa inna bil ardi ma'khrijhu wa inna bil bahri wal ma'i maqlihu wa inna ma'duna mawjidu wa inna mawqufan wajhihi wa inna ba'idan muqarribuhu wa inna ma'asal yusru wa inna haraman maqdiru wa inna ma'al maqdiru wa inna halal barik fihi wa inna tanbal fakhru wa inna nasiyatan mahmuha wa inna khati'atan tajawazanha wa inna asabat matilha bi rahmatika ya arhamar rahimin ya ghani ya hamid ya mughni ya mu'in ya rahim ya wadud aghfirna bi halalika wa haramika wa ta'atika wa sayyidika wa fadika man siwak rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammadin rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berakhirnya hari maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Mari bersama-sama kita untuk acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mushola Miftahul Jannah malam ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Anak kecil membeli bakwan, bingung sejenak mencari alamat. Terima kasih Tuhan dan buat semoga acara ini membawa manfaat. Mencuci baju di Mirasi. Cukup sekian dan terima kasih. Saya akhiri billahi hidayah wa taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan Bapak Ibu untuk menikmati snack yang sudah diberikan.